Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 23, yaitu mengenai DNS server. Yang mana di sini kita akan membahas yang master dan juga slave server ya teman-teman. Nah, di bab 23 ini kita akan ada 5 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada konsep dari master slave DNS server. Kemudian yang kedua ada konfigurasi master DNS server. Yang ketiga ada konfigurasi slave, dan kemudian yang keempat ada pengujian, dan yang terakhir ada konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu kliennya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dari master dan juga slave DNS server. Nah teman-teman, sebelumnya itu kan kita sudah pernah untuk mengkonfigurasikan lokal DNS server, yang mana kita mengkonfigurasikan lokal DNS server tersebut di server 1 Debian-nya. Nah di server 1 Debian itu kita menggunakan tipe yang kita gunakan teman-teman, yang mana tipe yang kita gunakan itu adalah master teman-teman. Nah perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya ada 2 tipe teman-teman, yaitu ada master dan juga ada slave. Nah jadi teman-teman, di server 1 Debian-nya itu dia berperan sebagai master teman-teman, atau lokal DNS yang aktif. Sedangkan nantinya di sini di server 2 Ubuntu-nya itu kita akan membuat agar dia itu memiliki tipe slave ya teman-teman, ataupun backupan dari si server 1 Debian yang sebagai masternya. Nah jadi apa sih maksudnya itu? Nah jadi teman-teman, maksudnya itu ketika kita mematikan atau mempower off server 1 Debian-nya. Nah karena di sini untuk server 2 Ubuntu itu dia memiliki tipe slave, maka dia itu akan siap teman-teman menggantikan si master atau server 1 Debian-nya yang sudah kita power off sebagai lokal DNS server. Jadi server 2 ini dia akan menggantikan server 1 Debian sebagai lokal DNS teman-teman. Jadi intinya teman-teman, untuk server yang memiliki tipe slave itu dia sudah siap untuk menggantikan ketika si server 1 Debian atau si masternya ini mati atau kita power off. Jadi intinya teman-teman, nantinya si server 2 Ubuntu itu dia akan menjadi backup lokal DNS server ketika si server 1 Debian atau si masternya ini mati teman-teman, atau power off. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi master DNS server. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan untuk master DNS servernya itu di server 1 Debian ya teman-teman, yang mana untuk server 1 Debian ini sudah kita jadikan sebagai lokal DNS servernya. Nah seperti biasa di sini sebelum melakukan konfigurasi itu kita perlu masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu ya teman-teman dengan submin, lalu kita bisa masukkan untuk passwordnya. Nah perhatikan di sini saya sudah masuk ke dalam super usernya. Kemudian di sini kita bisa masuk lagi ke dalam cd/etc/byte seperti ini, kemudian kita enter. Nah tetapi sebelum masuk ke dalam cd/etc/bind itu, ketika kalian belum menginstal yang namanya bind 9 itu, kalian bisa install terlebih dahulu ya teman-teman. Nah setelah kalian install baru kalian bisa masuk ke dalam cd/etc/bind. Nah di sini kita bisa masuk lagi ke dalam nano name.conf.local. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini ya teman-teman, ini adalah konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Yang mana di sini tuh kita menambahkan beberapa. Di sini ada nama domain, kemudian ada tipenya, dan juga ada tempat penyimpanannya. Nah, di sini teman-teman, jadi seperti yang tadi sudah saya bicarakan bahwasanya server 1 Debian itu dia memiliki tipe yang master. Ini kalian bisa lihat di sini bahwasanya dia memiliki tipe yang master. Nah, di sini itu teman-teman kita akan coba untuk tambah konfigurasi yang allow transfer. Nah, di sini kita bisa enter di bagian sini. Nah, di sini kita bisa enter lalu tab. Lalu di sini kita akan coba tambahkan untuk konfigurasi yang allow transfer, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk fungsi dari allow transfer itu sendiri itu dia akan mentransferkan seluruh data lokal DNS yang ada di server 1 Debian-nya ke dalam server slave ataupun server backup-nya. Yang mana di sini kita akan gunakan server 2 Ubuntu sebagai slave ataupun sebagai file backup-nya. Nah, jadi di sini tuh kita bisa langsung ketikkan saja allow strip transfer seperti ini, kemudian spasi, kita kasih kurung buka kurawal, lalu kita bisa masukkan IP dari slave-nya teman-teman, yaitu di sini 10.10.10.3, kemudian kita spasi, lalu kita kasih kurung tutup. Nah di sini tuh spasi ya teman-teman.
10 spasi seperti ini. Kemudian di belakang 3 di sini juga kita kasihkan tanda titik koma seperti ini. Nah, kemudian di belakang yang tanda kurung tutup kurawalnya itu juga kita tambahkan ya teman-teman untuk titik koma. Kemudian di sini untuk yang DB10 juga kita konfigurasikan. Di sini kalian bisa enter lalu tab. Kita bisa ketikkan allow, strip transfer, lalu kurung tutup kurawal spasi. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya, yang mana IP ini adalah IP dari server yang akan menjadi sleeve-nya ya teman-teman. Di sini kita kasih titik koma, spasi, lalu kurung tutup kurawal dan titik koma kembali. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, di sini kita akan coba cek apakah konfigurasi yang tadi kita lakukan itu ada kesalahan atau tidak. Di sini kita bisa ceknya dengan command name strip check conf seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia tidak mengeluarkan output apapun ya teman-teman. Artinya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak ada kesalahan. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk konfigurasikan di db.talitanya ya teman-teman. Kita bisa langsung masuk saja ke db talitanya, yaitu dengan komen nano db.talita. Ini nama domain saya itu Talita ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah serial number. Di sini untuk serial number itu bisa kita ganti ya teman-teman. Ketika kalian mengedit atau melakukan perubahan di db talitanya, maka untuk serial number itu harus kalian ubah. Di sini saya akan ubah menjadi 9 saja. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut di bagian ns1.talita.com teman-teman. Yang ini kita bisa enter di sini. Nah, di sini tuh kita akan coba untuk menambahkan ns2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja underscore, lalu kita tab, kita ketikkan in, lalu kita tab kembali, kita ketikkan ns, lalu kita tab. Nah, di sini kita bisa ketikkan ns2.talita atau nama domain, lalu .com dan belakangnya jangan lupa titik. Nah, di sini juga kita akan mendefinisikan teman-teman NS2 itu siapa sih? Nah, di sini kita buat di bawah NS1 yang ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, kita akan buat konfigurasinya di sini teman-teman. Kita bisa ketikkan NS2, lalu kita tab. Di sini kita bisa ketikkan in, lalu kita tab kembali dan kita bisa ketikkan a seperti ini, lalu kita tab. Nah, lalu di sini kita bisa mendefinisikan IP dari server 2-nya teman-teman. Yang mana IP dari server 2 itu adalah 10.10.10.3 seperti ini. Nah, karena di sini itu nantinya si server 2 itu dia akan menjadi sleeve ataupun backupan dari server 1 DB-nya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, teman-teman, sekarang di sini kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan yang di db10-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ke nano db.10, kemudian kita enter. Nah, di sini seperti biasa, seperti sebelumnya, untuk serial number itu kita harus ganti ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan ganti menjadi 8. Nah, di sini untuk serial number itu harus diganti ya teman-teman setiap kalian melakukan perubahan di db10-nya. Nah, di sini teman-teman kita akan coba untuk menambahkan suatu baris baru atau konfigurasi baru di sini ya teman-teman. Yang mana teman-teman, konfigurasi yang baru ini dia itu menandakan bahwa IP 10.10.10.3 itu adalah pointer ataupun IP address dari ns2 talita. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja teman-teman, yaitu angka 3. Kenapa angka 3? Karena di sini angka 3 itu adalah IP dari server 2-nya ya teman-teman. Nah, itu kan IP-nya 10.10.10.3. Maka di sini kita bisa tuliskan angka 3, kemudian kita tab. Lalu kita bisa ketikkan in, kemudian kita bisa tab, lalu kita bisa ketikkan pointer atau PTR seperti ini, kemudian kita tab kembali. Nah, di sini kita bisa ketikkan ns2.talita atau nama domain, kemudian .com. Jangan lupa belakangnya kasih titik ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pengecekan ya teman-teman, apakah konfigurasi yang tadi kita lakukan itu sudah benar atau belum. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan coba di db talitanya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan command name strip check zone lalu talita.com
Lalu kita bisa masukkan db.talita atau nama usernya. Mohon maaf, bukan nama user tapi nama domainnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia sudah mengeluarkan output loaded serial 9. Oke, artinya di sini untuk konfigurasi yang berada di db talita itu sudah benar ya teman-teman, atau tidak ada kesalahan. Nah, kemudian di sini juga kita akan coba cek di db10-nya ya teman-teman, yaitu dengan comment name strip checksort, lalu IP-nya 10.10.10, lalu IN strip addr.arpa db10. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga mengeluarkan output oke ya teman-teman. Artinya konfigurasi di db10 itu sudah benar atau tidak ada kesalahan. Nah, jadi di sini itu untuk konfigurasi db talita sudah benar dan juga untuk db10 itu sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini jika semua konfigurasi sudah benar dan aman, itu kita bisa melakukan restart untuk sistemnya ya teman-teman, yaitu dengan perintah sistem ctl restart bind 9. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk kita restart. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari master DNS server. Di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi slave DNS server. Nah, setelah tadi kita mengkonfigurasikan untuk master DNS server, sekarang kita akan coba ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan yang slave DNS server. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita akan membuat agar si server 2 Ubuntu itu dia sebagai slave ataupun sebagai backup lokal DNS server teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa buka ya teman-teman pada Ubuntu servernya. Di sini saya akan buka pada server 2 Ubuntu-nya. Kemudian di sini sebelum melakukan konfigurasi seperti biasa kita harus masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu, yaitu dengan komen sudo min i kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam super usernya. Nah, jika sudah di sini untuk langkah yang pertama itu kita perlu menginstal yang namanya bind 9 terlebih dahulu teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita harus pastikan bahwa VM ini atau server 2 Ubuntu itu dia bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini bisa. Kemudian kita juga pastikan bahwa dia sudah bisa mendapatkan internet atau sudah bisa ping google.com. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa langsung install saja untuk bind 9-nya, yaitu dengan komen apt install bind 9. Seperti ini, kemudian kita enter, kita tunggu, lalu kita bisa ketikkan Y. Dan di sini kita bisa tunggu ya teman-teman hingga proses instalasinya selesai atau hingga 100%. Nah, jika di sini sudah berhasil diinstal, itu kita bisa pergi ke cd/etc/bind. Seperti ini, kemudian kita enter, lalu di sini kita bisa masuk lagi ke dalam nano name.conf.local. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan konfigurasi zone-nya lagi ya teman-teman, seperti di server 1 Debian-nya. Nah, oke, di sini kita bisa langsung ketikkan saja zone, lalu kita bisa ketikkan nama domainnya, yaitu talita.com seperti ini. Kemudian kita spasi dan kasih kurung buka kurawal. Kemudian kita enter dan tab. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya lupa bahwasanya di Talita yang ini sebelum nama domain itu kita bisa tambahkan tanda seperti ini teman-teman, atau tanda kutip. Ini itu namanya tanda kutip. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu tab. Kemudian di sini kita bisa ketikkan type-nya teman-teman. Di sini kan server 2 Ubuntu seperti yang sudah saya bicarakan bahwasanya di server 2 Ubuntu itu dia memiliki tipe yang slave teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung ketikkan saja slave, lalu titik koma. Kemudian kita enter, lalu kita tab kembali. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk tempat penyimpanannya ya teman-teman. Nah, di sini itu berbeda teman-teman. Di sini itu untuk tempat penyimpanannya adalah di db.talita. Nah, di sini teman-teman untuk tempat penyimpanannya antara master dan juga slave itu berbeda ya teman-teman. Yang mana yang master itu dia diletakkan di /etc/bind.db.talita. Sedangkan di sini untuk file yang di slave itu dia ditempatkan di db
db.talita, yang mana nantinya dia itu akan disimpan di /var/change/bind teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa kasihkan titik koma ya teman-teman. Kemudian kita enter lalu tab kembali. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan master, kemudian kita bisa kasih kurung buka kurawal, kita spasi dan kita bisa masukkan IP dari server 2-nya. Mohon maaf, bukan IP dari server 2 tetapi IP dari server 1 yang menjadi masternya teman-teman. Kemudian kita kasih kurung tutup kurawal seperti ini. Nah, jadi teman-teman, apa sih artinya? Jadi di sini tuh kita mengakui ya teman-teman bahwasanya untuk 10.10.10.2 itu dia adalah masternya, dan untuk IP yang 10.10.10.3 itu adalah sebagai sleeve ataupun backupan dari server 1 Debian-nya. Nah, jika sudah di sini kita bisa kasih titik koma, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman kurung tutup kurawal lalu titik koma seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba menambahkan konfigurasi lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan zone lalu tanda petik, lalu kita bisa ketikkan 10.10.in_addr atau address kemudian .arpa seperti ini. Lalu jangan lupa tanda petik dan kurung buka kurawal. Kemudian kita enter lalu tab kembali. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman untuk tipenya yaitu sleeve. Kemudian jangan lupa titik koma. Lalu kita enter dan tab kembali. Mohon maaf. Lalu kita bisa ketikkan untuk tempat penyimpanannya, yaitu di sini untuk tempat penyimpanannya itu berada di db.10. Seperti ini, jangan lupa untuk tanda petik dan titik koma. Kemudian kita enter kembali lalu tab. Kita ketikkan master, bahwasanya kita itu mengakui bahwasanya masternya adalah si server 1 ya teman-teman, atau server dengan IP 10.10.2. Jangan lupa di sini tambahkan titik koma dan kita kasih kurung tutup kurawalnya ya teman-teman seperti ini. Kemudian titik koma kembali, kita enter kurung tutup kurawal, kemudian tanda titik koma lagi. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X lalu enter. Kemudian di sini kita akan mengecek untuk konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan command name strip check conf seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini tidak mengeluarkan output apapun ya teman-teman. Artinya untuk konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan itu sudah benar ataupun tidak ada kesalahan. Nah, oke, di sini kita akan coba ya teman-teman untuk buka pada server 1 Debian-nya. Nah, di sini kita akan coba buka. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk di server 1 Debian-nya itu saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita masukkan password. Nah, kemudian di server 1 Debian-nya itu kita bisa pergi ke cat/etc/bind/name.conf.local. Kemudian kita enter. Nah, jadi teman-teman di sini di server satunya bahwasanya kita itu mengakui bahwa server 1 Debian ini adalah sebagai masternya. Dan server 1 Debian juga dia itu sudah mentransfer teman-teman seluruh isi file yang ada di db.talita dan juga db10 ke dalam sleeve-nya. Yang mana sleeve-nya itu dia memiliki IP 10.10.10.3 ataupun server 2 Ubuntu-nya. Nah, di server 2 Ubuntu-nya dia juga sudah mengakui teman-teman bahwasanya dia itu adalah sebagai sleeve ataupun backupan dari server 1 Debian-nya. Nah, di server 2 Ubuntu dia juga mengakui teman-teman bahwasanya yang master itu adalah server dengan IP 10.10.10.2 ataupun IP dari server 1 Debian-nya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya di server 2 Ubuntu itu kita belum membuat yang namanya db.talita dan juga db10-nya. Tetapi di sini itu kan kita sudah mendefinisikan ya teman-teman untuk db.talita dan juga db10-nya. Nah, maka dari itu di sini apakah kita perlu untuk membuat db.talita dan db10-nya? Nah, jadi teman-teman di sini untuk jawabannya itu tidak perlu teman-teman, karena nantinya si server 2 Ubuntu itu dia akan menerima transferan dari server satunya. Nah, yang mana kalau di server 1 itu dia akan disimpan di file /etc/bind/db.talita. Sedangkan kalau di server 2 Ubuntu-nya itu dia akan disimpan di /var/c/bind ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk restart terlebih dahulu ya teman-teman untuk bind 9-nya, yaitu dengan command system ctl restart.
Bind 9. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk kita restart. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba cek di dalam /var/change/bind itu ada apa saja sih. Nah, di sini kita akan coba ls ya teman-teman, /var/change/bind. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan teman-teman, di sini sudah ada ya untuk DB10 dan juga DB talitanya. Padahal di sini tuh kita belum membuat untuk DB10 dan juga DB talita. Nah, jadi teman-teman itu merupakan hasil transfer dari server 1 Debian-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari sleeve DNS server. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pengujian dari master dan juga sleeve DNS server. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita akan melakukan pengujiannya di klien Ubuntu-nya. Di sini kita akan coba lakukan apakah si server 1 Debian itu dia bisa digunakan sebagai master dan juga si server 2 Ubuntu apakah dia bisa digunakan sebagai sleeve-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu teman-teman untuk resolvernya. Di sini yaitu dengan komen nano /etc/resolve.conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan konfigurasikan ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini untuk konfigurasi resolve-nya masih default ya teman-teman. Nah, di sini di bagian name server yang 127 itu kita bisa masukkan ke dalam komentar saja seperti ini. Nah, jadi teman-teman di sini itu kita akan memberikan 2 IP dari domainnya. Yang pertama di sini itu kita akan tambahkan atau akan berikan untuk IP dari lokal DNS masternya, yaitu di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu name server, lalu untuk IP dari masternya adalah 10.10.3. Kemudian di sini juga kita akan menambahkan untuk lokal DNS yang sleeve-nya ya teman-teman, yang mana dia itu memiliki IP 10.10.10.3 seperti ini. Nah, teman-teman di sini ketika kita seringkali mengkonfigurasikan resolve itu kan kita menggunakan name server 8.8.8, kemudian kita juga menggunakan name server yang 8.8.4.4 seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman maksudnya di sini itu untuk name server yang 88.8.8 ini dia itu merupakan IP yang masternya teman-teman. Kemudian di sini untuk name server yang 8.8.4.4 itu dia merupakan sleeve-nya teman-teman. Nah, oke, di sini tuh kita sudah menambahkan 2 IP dari domain teman-teman, yang mana yang satu ini dia akan berperan sebagai masternya, yaitu yang 10.10.10.2. Kemudian yang satunya lagi dia itu akan berperan sebagai sleeve, yaitu dengan IP 10.10.10.3. Nah, jika sudah di sini kita bisa simpan ya teman-teman, Ctrl X Y lalu enter. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan dig ya teman-teman atau pengujiannya, yaitu di sini kita bisa ketikkan dig lalu nama domainnya, yaitu punya saya adalah talita.com. Nah, oke, di sini perhatikan teman-teman, di sini udah keluar ya teman-teman untuk NS1 dan juga NS2-nya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini untuk domain talita.com itu dia memiliki IP 10.10.10.2, yang mana ini adalah sebagai masternya ya teman-teman. Dan di sini untuk yang sleeve-nya itu dia memiliki IP 10.10.10.3, yang mana untuk nama domainnya itu masih sama ya teman-teman, yaitu talita.com. Nah, di sini juga untuk talita.com itu dia memiliki web server teman-teman, yang mana web server ini berbasiskan Debian yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya dengan IP 10.10.10.4. Nah, ketika kalian bertanya bagaimana sih cara membedakannya bahwasanya itu master ataupun bukan, nah di sini tuh kalian bisa lihat di bagian query time server yang ini ya teman-teman. Nah, di sini itu merupakan informasi masternya. Nah, perhatikan di sini dia menampilkan IP 10.10.2, yang artinya di sini tuh kan IP dari server 1 Debian-nya ya teman-teman. Jadi server 1 Debian-nya itu dia bertindak sebagai masternya. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk mematikan server 1 Debian-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih yang save the machine state, kemudian kita oke. Kemudian di sini di Ubuntu-nya kita coba untuk dig lagi ya teman-teman.
Nah, perhatikan di sini di bagian query time yang server ini, dia di sini IP-nya berubah teman-teman. Yang tadinya 10.10.10.2 sekarang dia berubah menjadi 10.10.10.3. Yang mana IP itu merupakan IP dari sleeve ataupun IP dari backup yang ada di server 2 Ubuntu-nya. Nah, jadi teman-teman, ketika si server 1 Debian-nya itu mati atau power off, maka nantinya si server 2 Ubuntu atau server sleeve-nya yang memiliki IP 10.10.3 itu dia sudah siap untuk menggantikan server satunya sebagai lokal DNS server. Nah, di sini saya akan coba nyalakan kembali ya teman-teman agar kalian percaya. Sini saya nyalakan kembali. Jika sudah nyala, nanti kita akan coba kembali di klien Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah nyala. Kita coba kembali ya teman-teman di klien Ubuntu-nya. Nah, oke, di sini sudah berubah lagi ya teman-teman untuk IP-nya menjadi milik masternya, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk pengujian master dan juga sleeve DNS server. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, seperti yang kalian ketahui teman-teman, bahwasanya ketika klien Ubuntu itu mati atau power off, maka untuk konfigurasi resolver yang sudah kita lakukan itu dia akan kembali lagi ke defaultnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk IP default atau konfigurasi default resolver itu dia berasal dari IP address yang kita dapatkan secara DHCP. Nah di sini saya akan coba cek IP addressnya ya teman-teman dengan IP A. Nah perhatikan di sini tuh saya memiliki IP-nya 172.16.1.26, yang mana IP ini merupakan IP permanen teman-teman yang sudah saya tetapkan, yang saya dapatkan dari DHCP server. Yang mana di sini untuk resolver defaultnya itu adalah 127.0.0.1 ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan melakukan konfigurasi resolver yang permanen agar nantinya si klien Ubuntu itu dia memiliki resolver yang tetap. Oke, di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman di router Debian-nya. Nah, di sini ketika kalian melakukan konfigurasi itu kalian harus masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu. Jika sudah, di sini kita bisa pergi ke nano/etc/dhcp/dhcpd kemudian .conf, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa scroll saja ya teman-teman sampai menemukan yang else like. Kita bisa scroll saja. Nah, perhatikan di bagian yang ini teman-teman, select difference configuration for internal subnet. Nah, teman-teman di sini di bagian option domain name servers yang ini sebelumnya itu kan kita mengisikan thalita.com. Nah, di sini tuh kita bisa ganti ya teman-teman, kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, lalu di sini tuh kita ubah menjadi 10.10.2, kemudian kita kasih koma, lalu spasi, kemudian kita kasih lagi 10.10.3 seperti ini. Nah, jadi teman-teman nantinya di Ubuntu client untuk resolvernya itu bukan lagi yang 172, melainkan akan berubah menjadi 10.10.10.2 dan juga 10.10.10.3. Nah, oke, di sini kita bisa langsung simpan saja teman-teman, Ctrl X lalu enter, kemudian kita bisa restart terlebih dahulu untuk DHCP servernya, yaitu dengan komen systemctl restart isc-dhcp server, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil kita restart ya teman-teman. Nah, jika sudah berhasil di restart itu kita bisa pergi ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini kita akan coba merequest IP-nya kembali. Nah, di sini tuh kita bisa pergi ke menu setting ya teman-teman, atau kita bisa pergi ke wired setting ya ini. Nah, di sini tuh kita bisa on off kan ya teman-teman. Kita off kan terlebih dahulu lalu on kan kembali. Lalu di sini kita itu bisa pergi ke pengaturan ataupun tanda kiri yang ini, kalian bisa klik saja. Nah, perhatikan di sini teman-teman bahwasanya untuk IP DNS atau DNS-nya itu dia sudah berubah ya teman-teman menjadi 10.10.10.2 dan juga 10.10.10.3. Nah, di sini kita akan coba cek untuk merequest domain Thalita lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk melakukan kembali ya teman-teman, yaitu dengan komen dik, lalu kita bisa masukkan untuk nama domainnya, kemudian kita enter. Nah, oke teman-teman, perhatikan di sini dia sudah memfungsikan IP dari lokal
lokal DNS servernya. Yang mana di sini ketika kita request talita.com itu dia langsung memunculkan answernya, yaitu dengan nama domain talita.com. Nah, perhatikan di sini dia memunculkan nama domain atau answer section itu dengan nama talita.com ya teman-teman, dan IP web server 10.10.10.4. Jadi di sini itu dia tidak akan menampilkan lagi siapa master dan juga siapa slave-nya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari resolver permanen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab DNS server yang master dan juga slave DNS server ya teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.